Halo Bray, kembali lagi di Gaptek.id dan di video kali ini gua pingin nyobain air cooling dari ID Cooling yaitu SE226XT versi ARGB. Tapi gua bukan pingin menjelaskan secara keseluruhan mengenai coolingnya sih, tapi lebih mengedukasi juga ke kalian bagaimana sih sebenarnya konsep dari cooling ini. Sebenarnya ini bisa diterapkan juga baik itu di air cooling ataupun di IO water cooling. Karena kita biasanya suka temuin kalau misalkan kita beli cooling itu ada tulisan TDP-nya. Salah satu contohnya adalah si ID Cooling SE226XT ini, dia ada tulisan TDP 250 watt. Maksudnya apa sih? Mungkin banyak orang yang masih awam yang belum mengerti maksud dari ini. Nah, sebenarnya TDP yang dikasih dari cooling yang kita beli itu sebenarnya bukan rating power dari coolingnya. Karena masih ada yang menganggap kalau cooling yang kita beli, misalkan ada tulisan TDP 250 watt, itu dianggapnya cooling ini bisa memakan daya 250 watt. Padahal cuma satu kipas doang, atau mungkin dua kipas doang. Atau kalau kalian beli IO water cooling yang gede banget, mungkin cuma 3 kipas plus 1 pump aja. Apakah itu akan memakan daya 250 watt? Jawabannya tentu aja enggak. Lalu maksudnya apa TDP 250 watt ini? Nah, maksud dari TDP pada cooling ini itu bukan power yang dikeluarkan dari cooling ini, melainkan coolingnya itu diklaim mampu untuk menahan panas dengan rating power 250 watt. Contoh, semisal CPU kalian punya CPU package power sekitar 200 watt. Otomatis mungkin ya, nggak otomatis yang benar-benar bakalan bisa jadi ketahan gitu panasnya. Karena itu hanya klaim dari brandnya aja, yang dimana biasanya setiap brand itu punya lab pengujian sendiri, yang skenario pengujiannya juga akan berbeda dengan skenario penggunaan kalian. Semisal, contohnya aja ambient temperaturnya yang berbeda. Mungkin dia ngetesnya itu pakai open air. Habis itu ambient temperaturnya mungkin di sana ya sekitar 20 derajat katakanlah ruangannya. Sementara ruangan kalian ambient temperaturnya mungkin rata-rata sekitar 26 atau 27. Ditambah lagi PC kalian menggunakan casing dengan airflow yang berbeda-beda juga. Nah, jadi klaim dari TDP ini maksudnya adalah bukan powernya yang keluar 250 watt dari coolingnya, melainkan bisa menahan panas dengan daya 250 watt. Kalau untuk si ID Cooling SE226XT ARGB ini ya, yang berarti contoh lah misalkan Core i9 12900K, yang dimana itu bisa sampai 250 watt. Itu mungkin bisa tertahan panasnya dengan cooling ini, dengan catatan skenario penggunaannya dan skenario testingnya juga tepat. Nah, untuk si ID Cooling SE226XT ARGB ini, apakah sesuai dengan klaim dari ID Cooling dengan TDP 250 watt? Nanti gue juga akan kasih tahu ke kalian dan gue akan coba kasih tahu dulu untuk coolingnya ini seperti apa. Jujur aja gue seneng sih dengan ID Cooling SE226XT ARGB ini. Yang pertama yang gue senengin adalah karena dia punya heatsink yang menurut gue sangat-sangat oke, dimana heatsink ini dia tuh warnanya nggak putih bening, melainkan warnanya tuh udah di coating warna hitam gitu. Jadi semisal ada debu ya kan yang menyebabkan korosi atau dekil, ini jadi agak-agak susah nih untuk kelihatannya. Jadi kelihatannya masih tetap clean begitu aja. Lalu ini tuh heatsink yang memang bener-bener lumayan berat cuy, untuk ukuran heatsink 600.000 bahkan di bawah 600.000 untuk versi non RGB-nya. Ini kalau ditimbang-timbang beratnya itu hampir 800 gram, sekitar 770 atau 780 gram. Jadi emang berat banget, kelihatan dari heat pipe-nya yang memang tebel banget cuy. Ini untuk heat pipe-nya sih memang agak-agak gila. Nah, ini juga versi upgrade dari SE225 ya kalau nggak salah, yang dimana versi SE225 itu dia di bagian bawahnya masih direct heat pipe, sementara ini udah dilapisin lagi dengan semacam copper atau nikel begitu, tapi bukan ditempel bawahnya doang, tapi bener-bener bagian atas bawahnya, jadi bener-bener diikat gitu ya sama si coppernya ini. Dan ini harusnya akan jadi upgrade yang lumayan berasa nih daripada heatsink yang digepengin gitu di bagian bawahnya, karena itu jadinya bakalan jadi pipih banget di bagian bawahnya. Itu sih yang gue senengin. Abis itu fan-nya di sini untuk fan-nya ARGB, dia pakai 3 pin. Jadi kalau misalkan kalian motherboard-nya itu belum ada untuk ARGB 3 pinnya, jangan dipaksain dan kalian bisa menggunakan bawaannya ini nih ya untuk controllernya. Tapi kalian nggak bisa atur lewat software kalau pakai ini. Ini dia di-convert ke mode SATA ya.
Itu dia. Nah, untuk coolingnya sendiri, ini dia udah mendukung untuk seluruh AMD ataupun Intel, terutama untuk platform modern, dan bahkan udah dapat untuk bracket si LGA 1700 semisal kalian menggunakan Intel Core generasi 12. Dan untuk soket AM4 itu nggak ada bracket di bagian belakang, bracket bagian belakangnya tetap pakai bracket bawaan dari AMD. Tapi kalian bisa menggunakan apa ya, ini sebutannya kuping atau mounting atas yang bentuknya itu seperti letter U ya. Yang seperti letter U, sementara yang lurus itu untuk Intel. Selebihnya untuk kaki-kakinya juga dibedain sini antara LGA 1700 dan juga milik AMD itu dibedain. Tapi kalau baut sih sebenarnya overall baut juga beda sih. Ini baut AMD khusus, ini baut Intel juga khusus. Thermal paste bawaannya ini dia Frost X25 dan ini menurut gue juga salah satu thermal paste yang lumayan bagus sih menurut gue. Gue juga kadang suka pakai ini sih. Sebelumnya sekarang sih gue pakai Cryo apa ya dari Cooler Master gitu yang baru, gue juga lupa deh namanya. Tapi sebelumnya gue pakai yang ini juga sih, pakai ID cooling ini juga. Nah, kita balik lagi ke fan-nya nih. Fan-nya di sini udah ada semacam rubbernya ya, dimana ini bakalan bisa menahan getaran. Jadi seharusnya fan ini bakalan kecil untuk noise-nya gitu ya. Ditambah lagi perekatnya ini juga udah lumayan padat. Jadi kalau misalkan gue goyang-goyang gini juga dia nggak berasa goyang sih. Jadi harusnya dengan RPM 2000 dan dengan tipe fan ini seharusnya noise-nya tidak terlalu mengganggu. Seharusnya kayak gitu. Tapi ada juga yang gue sebel dari cooling yang satu ini, jujur aja. Karena pemasangannya itu memang agak-agak sedikit menjengkelkan. Bukan di bagian mounting ya, bukan. Untuk mountingnya gampang aja. Ini kalau misalnya pakai Intel tinggal pasang di belakang. Apalagi pakai AMD itu kita tinggal pasang mounting atas, ya kan. Habis itu kita tinggal baut sebenarnya. Stepnya cuma 2 itu aja gitu ya. Ya 3 step lah karena ada 2 di sini. Tapi ngebautnya ini yang agak susah di bagian belakangnya. Karena ketika kita pasang yang bagian belakangnya ini kita bakalan susah nih dan memerlukan obeng yang sangat-sangat panjang ukurannya. Jadi wanti-wanti nih dari sekarang. Semisal kalian senang dengan tipe cooling seperti ini, siapin dulu obeng yang memang ukurannya panjang. Karena ngebautnya itu harus dimasukin lewat lubang yang ada di atas ini. Kalian nggak bisa langsung baut di bagian belakang sini karena udah pasti obeng kalian mentok. Wajib lewat lubang yang ada di sini dan menggunakan obeng yang agak panjang. Dan itu juga jadi sedikit PR sih masangnya. Sebenarnya kalian bisa sih puter-puter di sini sampai kencang, itu bisa aja gitu. Kalau misalkan jari kalian nggak terlalu besar ya. Kemarin juga gue pas lagi ngetes ini gue pakai tangan sih. Gue coba puter-puter aja. Tapi kalau bagian depannya aman. Ini juga memang dikarenakan kenapa agak susah masang bagian belakang. Karena dia tipe heatsinknya itu kalau kalian perhatiin, heat pipe-nya itu dia kayak geser mundur ke belakang. Tujuannya apa? Tujuannya biar kalau kalian masang memori itu nggak mentok ke bagian fan-nya. Karena biasanya itu adalah permasalahan dari pengguna air cooling atau pecinta air cooling. Jadi kalau kalian menggunakan ID cooling SE226XT ini, gue di sini menggunakan memori dari Kingston Fury ya. Dimana ini memorinya juga bukan tipe low profile. Kalian bisa lihat sendiri kalau coolingnya ini nggak bermasalah sama sekali, bahkan meskipun kalian taruh di slot pertama. Semisal kalian slotnya pakai full, itu benar-benar nggak nabrak sama sekali dan heatsinknya tinggi pun itu masih benar-benar ada jarak. Kalaupun heatsinknya memang lebih tebal, itu juga masih nggak bakalan kena sih, karena setebal-tebalnya heat spreader dari si memorinya itu kayaknya nggak bakalan sampai setengah senti juga sih seharusnya ya. Jadi udah bisa dijamin nggak akan nabrak, terkecuali kalian balik. Kalau kalian balik posisinya yang ini yang ada di menghadap ke depan, itu pasti bakalan nabrak. Dia bisa menggunakan 2 fan, jawabannya bisa karena ID cooling juga udah nyediain 1 bracketnya lagi untuk bracket fan-nya. Semisal kalian mau tambahin di bagian belakang untuk pull-nya ya, bukan untuk push-nya. Kalau mau ditambahin itu bisa juga. Ya mungkin kalau misalkan mau diimprove lagi, mungkin mau pakai Noctua Chromax gitu kan, biar lebih OP, ya bisa juga gitu. Jadi kurang lebih segitu ya untuk previewnya dari si ID Cooling SE226XT versi ARGB ini. Nah, balik lagi soal ke edukasi untuk cooling dari PC desktop kalian. Sebenarnya ini juga berlaku untuk cooling laptop sih ya, untuk edukasi ini. Dimana untuk pengujian cooling itu sebenarnya nggak ditentuin hanya dengan adem aja.
Karena untuk ngukur suhu CPU adem doang itu caranya bener-bener gampang banget kalau cuma sekedar mau adem. Kita bisa turunin thermal limit zaman sekarang. Kita bisa turunin power limit zaman sekarang. Dan itu udah bisa bikin CPU-nya jadi jauh lebih adem. Jadi sebenarnya acuannya juga bagaimana CPU-nya bisa mendapatkan performa yang konsisten meskipun suhunya cukup tinggi. Jadi nggak ada throttle. Karena ada beberapa cooling juga yang memang kelihatannya adem, tapi sebenarnya dia dalam kondisi default itu sebenarnya udah ngasih throttle duluan yang memang nggak ternotis sama kita. Jadi kelihatannya ya adem aja, padahal clock speed-nya jatuh terus. Itu yang bisa dibilang cooling yang agak-agak ya. Dan biasanya tergantung dari penggunaan motherboardnya juga. Motherboard yang dipakai apa? Karena biasanya limitasinya juga ada di motherboard. Kayak VRM yang digunakan kayak gimana. Pokoknya kompleks banget deh soal suhu CPU ini. Karena ya mau bagaimanapun, cooling ini tujuannya bukan untuk mendinginkan aja. Tapi lebih tepat untuk menahan panas biar menghasilkan performa yang jauh lebih konsisten. Itu yang perlu kalian tahu. Nah, untuk pengujiannya, gue menggunakan AMD Ryzen 9 5950X ya, dengan motherboard X570S Aorus Pro AX dan RAM-nya Kingston Fury. Kurang lebih seperti itu ya, dengan cooling 600 ribuan, bahkan di bawah 600 ribu untuk versi ARGB-nya. Apakah cooling ini mampu untuk menahan panas dari Ryzen 9 5950X? Karena balik lagi, untuk pengujian temperatur ini juga bukan cuma karena dari TDP-nya gede atau kecil aja. Karena ada beberapa CPU juga yang memang tipikalnya itu adalah CPU yang memang identik lebih memang panas lah, meskipun TDP-nya nggak terlalu besar. Apalagi biasanya untuk CPU yang jumlah core dan thread-nya banyak gitu. Jadi nggak cuma sekedar power aja. Ryzen 7 5800X juga suhunya lumayan panas meskipun jumlah core-nya lebih sedikit daripada 5950X. Jadi kita mulai aja ke pengujian pertama dan kita akan cek dulu mengenai performance-nya. Di Cinebench R20 dalam kondisi default itu skornya 9379. Menggunakan PBO di 10064 sementara overclock di 4,4 GHz 1,32 volt itu di 11009. Dari skor ini terlihat bahwa ketika penggunaan PBO ataupun OC manual, skor masih bisa mendapatkan peningkatan yang berarti belum terjadi penurunan performa. Nah, kalian juga harus tahu yang namanya junction temperatur pada CPU, di mana setiap CPU itu punya junction temperatur yang berbeda-beda. Untuk Ryzen 9 5950X itu junction temperaturnya ada di 95 derajat Celcius. Dan biasanya untuk platform Intel itu rata-rata ada di 115 derajat Celcius untuk junction temperaturnya. Ada juga yang di 100 gitu, tergantung dari tipe CPU-nya gimana. Kalian bisa cek di website CPU kalian masing-masing ya untuk junction temperaturnya atau maksimum temperaturnya itu segimana. Maksudnya apa sih junction temperatur itu? Nah, ini adalah titik di mana CPU-nya bakalan jadi throttling. Jadi untuk Ryzen ini ketika menyentuh angka 95 derajat itu dia bakalan throttling jatuhnya. Tapi beda cerita ketika kalian mengoverclock. Ketika kalian mengoverclock CPU-nya, itu beberapa motherboard akan mengizinkan CPU-nya beroperasi di atas junction temperaturnya. Tapi sebagian besar ketika dia lewat dari junction temperatur itu bakalan jadi crash. Berbeda di platform Intel, kalau di platform Intel ketika dia masuk junction temperatur, dia otomatis bakalan jadi throttle, alias clock speed-nya bakalan diturunin. Kalau di AMD Ryzen, itu bakalan terjadi ketika kalian nggak melakukan overclocking. Jadi, semisal kalian jalan default dan ternyata suhunya mencapai angka 96, 97, bahkan 100, dia bakalan turunin clock speed-nya, bahkan mungkin di bawah base clock-nya, biar CPU-nya jadi jauh lebih adem. Lalu gue juga stress test selama 10 menit ya di Cinebench R23 dan di sini untuk ngecek CPU package powernya. Untuk default di sini CPU package powernya memakan 142 watt sementara menggunakan PBO itu ada di 215 watt. Dan kita udah temuin titik teratas di TDP 250 watt nih. Ketika gue mengoverclock CPU-nya di 4,4 GHz 1,32 volt. 250 watt adalah titik power tertinggi yang mampu ditahan. Nah, tadi kan kita udah ngecek untuk performanya kayak bagaimana. Habis itu juga untuk power yang dikeluarkan oleh CPU-nya itu masing-masing konfigurasi berbeda-beda. Mulai dari 140 wattan sampai dengan 250 watt lebih. Yang berarti udah di atas dari klaim dari ID Cooling ya, yaitu adalah 250 watt. Bagaimana sekarang dengan suhunya? Dari performa yang dikeluarkan, dengan suhu yang dikeluarkan nanti, apakah itu akan sesuai dengan klaim dari ID Cooling? Kita coba buktikan. Di sini, untuk stress test 10 menit dalam kondisi default atau 140 wattan TDP-nya, itu suhu maksimumnya bisa di 68 derajat Celcius, 68,6. Menggunakan PBO di 90,3, sementara overclock 4,4 GHz alias ini memakan daya 250 watt, itu suhunya udah mencapai 100,6 derajat. Yang berarti apa?
klaim TDP 250 watt dari ID Cooling ini itu memang adalah batas paling atas yang memang mampu ditahan oleh cooling ini. Yang berarti artinya juga ketika kalian memutuskan untuk menggunakan katakanlah Core i9 12900K gitu ya, memang loadnya itu all core bisa memakan daya 250 watt. Ya otomatis tentu gua tidak bisa merekomendasikan untuk menggunakan cooling seperti ini karena klaimnya itu adalah memang titik teratasnya, dan mungkin klaim ini juga didapatkan sama ID Cooling ketika mereka melakukan pengujian di labnya, di mana titik paling atasnya itu adalah 250 watt, sementara ketika menggunakan PBO yaitu ada di sekitar 200 watt lebih, 210 watt lebih, sebenarnya masih sanggup-sanggup aja. Jadi ketika kalian menggunakan Ryzen 9 5950X gitu ya, itu bahkan kan suhunya masih di bawah 95 derajat Celcius, yang berarti belum ketemu titik throttle-nya. Dari mana tahu titik throttle-nya itu terjadi atau enggak? Kalian juga perlu ngecek dan perlu lihat lognya, entah itu lewat HW Info, atau kalian bisa menggunakan software sensor apapun lah untuk ngecek clock speed-nya. Dan bahkan untuk kondisi default sih sebenarnya aman-aman aja untuk Ryzen 9 5950X. Bahkan kalau kalian menggunakan Ryzen 9 5950X, sebenarnya itu masih fine-fine aja apabila kalian nggak mengoverclock CPU-nya. Karena cuma memakan daya sekitar 140 watt dan cooling ini sanggup-sanggup aja. Untuk ngeceknya ini cooling bener apa enggak ya, kalian juga tentu harus cek yang namanya clock speed. Jadi kita cek juga tipikal clock speednya seperti apa. Clock speed saat default dan PBO nggak mengalami penurunan sampai di bawah base clock CPU-nya. Yang berarti nggak ada throttle, bahkan dia masih naik turun gitu ya. Jadi jelas ya, karena saat pengecekan tadi, suhu saat PBO pun masih di bawah 95 derajat. Untuk load sekitar 215 watt. Dan untuk single core-nya gimana? Nah, menariknya di sini saat PBO clock speed dari Ryzen 9 5950X bisa menembus angka di atas 5 GHz. Ingat loh, syarat PBO itu selain motherboard yang memang punya VRM yang bagus, syaratnya juga wajib menggunakan cooling yang bagus, dan jarang juga loh yang memang bisa mendapatkan turbo hingga 5 GHz lebih. 5,50 GHz. 5050 MHz. Ya, pokoknya di atas 5 GHz dikit deh gitu ya. Dalam kondisi default pun bahkan hampir menyentuh 5 GHz, sekitar 4,9 lebih. Jadi, apakah ini cooling bagus? Bagus tentu. Dan selain soal clock speed juga kalian bisa cek soal RPM dari coolingnya ya. Ini RPM-nya jalannya tinggi banget atau enggak. Dalam kondisi apapun untuk di platform Ryzen ini, RPM terendah yang kita temuin sih ada di angka 1300 sampai 1500 RPM. Gue sempat lihat di channel ARX ya, dia pakai platform Intel sih. Di sana titik terendahnya ada di 900 RPM. Nah, ini mungkin disebabkan karena pada CPU AMD Ryzen itu pada saat kondisi idle dan load ringan, itu memang suhunya bawaannya udah lumayan tinggi. Kalau di Intel itu kan idle aja bisa 30-an, sementara kalau di Ryzen itu rata-rata bisa 45, bahkan bisa 50 untuk seperti si 5950X ini. Yang berarti memang sensor dari fan-nya juga bakalan ngedeteksi untuk jalanin RPM-nya jauh lebih kencang. Jadi kurang lebih begitu ya, pelajaran yang kita ambil dari sini adalah bahwa rating TDP dari cooling itu bukan menandakan cooling bakalan makan daya sekitar 250 watt. Jadi TDP yang ada di dusnya itu bukan daya yang dikeluarkan sama coolingnya. Itu yang harus kalian pelajarin pertama. Kedua, klaim dari coolingnya kalau kalian udah tahu kayak gitu, bukan berarti ya, misalkan di sini TDP 250 watt. Terus kalian seenaknya aja, oh ya udah pasang 12900K gitu kan, karena udah pasti sanggup kok gitu, atau 5950X di OC gitu, itu udah pasti sanggup kok. Belum tentu juga, karena biasanya klaim yang dikasih sama brand coolingnya itu adalah batas paling atas yang mampu ditahan sama coolingnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi usahakan yang menggunakan CPU yang di bawahnya. Apakah ini sanggup menahan 5950X atau Core i9 12900K? Sanggup, iya. Dalam kondisi default mungkin sanggup. Tapi tentu, semisal kalian menggunakan CPU di bawahnya, kalian udah nggak perlu tanya lagi, kalau CPU ini kuat nggak? CPU ini kuat nggak? Ini yang gue tes udah CPU yang memang dayanya lumayan besar. Bahkan saat di OC juga besar banget ya. Kalau Core i9 12900K sih gue juga kurang begitu merekomendasikan. Tapi 5950X
dalam kondisi default masih bisa ditangani dengan baik sama cooling yang satu ini. Cuma dengan catatan, gue nggak merekomendasikan untuk jalanin PBO ataupun di overclock meskipun itu masih di range 1,32 volt. Dan kalian juga harus tahu bahwa gue pengujiannya itu menggunakan open air test bed ya, yang dimana udah pasti airflow-nya bakalan lebih berbeda daripada kalian menggunakan casing. Kenapa nggak pakai casing aja bang? Balik lagi, kalau pakai casing juga airflow-nya bakalan beda-beda antara casing lu sama casing gue ya. Ambient temperaturnya juga memang akan berbeda. Tapi seharusnya kalau kondisi default udah pasti kuat sih, karena tadinya suhunya masih 70-an, masih jauh dari junction temperaturnya. Dan kalau untuk ID Cooling SE226 XT ARGB-nya sih, gue suka-suka aja gitu. Kayak soal material, heat pipe yang tebal tapi nggak kopong, copper plate yang nggak sekedar ditempel tanpa fungsi, orientasi heatsink yang nggak mengganggu memori RAM, coating hitam yang nggak bikin dekil atau korosi, dan cukup silent saat fan berada dalam kondisi load tinggi. Kurang lebih segitu aja untuk pembahasan gue di video kali ini. Silahkan kalian komen di bawah menurut kalian gimana, apakah kalian udah cukup terbantu. Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Beli juga merchandise Gaptek kalau kalian ingin support Gaptek dengan cara lain. Ada beragam t-shirt di sana. Silahkan cek link di deskripsi kalau emang kalian mau beli. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.